Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Halo, aku Anin dari Ilmu Ekonomi 2017. Halo, nama aku Cila dari Akuntansi 2018. Halo, perkenalkan, nama aku Karika Dani dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018. Siapa sih superhero perempuan favorit kamu? Dan alasannya kenapa? Superhero cewek, aku suka Gamora. Tokoh superhero yang aku suka itu Mrs. Incredible. Kalau superhero perempuan favorit aku itu Black Widow ya. Soalnya Mrs. Incredible ini kayak superwoman ya. Dia sebagai ibu tapi dia juga sebagai superhero dan dia bisa mengimbangi suaminya yang superhero juga. Jadi keren banget gitu sih. Karena dari kekuatan nih, dia nggak kalah dengan teman-temannya di The Avengers yang kebanyakan laki-laki. Dan dia disukai oleh semua teman-temannya. Selain itu juga, dia tuh bisa membangkitkan semangat teman-temannya yang pada saat itu tuh udah putus asa gitu kayak di Endgame. Jadi dia tuh selain kuat, tapi dia punya power buat membangkitkan teman-temannya. Itu sih yang aku kagum. Karena Gamora itu dia tuh pemberani, terus habis itu dia tuh kuat, sama dia tuh berani mengambil resiko sama rela buat mati gitu loh demi dapetin Infinity Stone. Keren banget. Apa yang kamu ketahui tentang film Birds of Prey dan juga sosok Harley Quinn di dalamnya? Selain Mrs. Incredible, aku juga suka Harley Quinn sih sebenarnya. Oke, kalau Harley Quinn ya, Harley Quinn itu juga salah satu tokoh yang sangat-sangat bisa menginfluence orang-orang ya. Sosok Harley Quinn ya, setahu aku sih ya, Dimana dia pada saat itu berjuang agar bisa lepas dari bayang-bayang si Joker untuk memperoleh kesetaraan dengan superhero-superhero yang ada pada saat itu. dia tuh bisa lindungin diri dia sendiri gitu kan, walaupun dia dikhianatin sama Joker sih, parah banget. Tapi dia emang cewek kuat banget, walaupun emang agak creepy sih. Jadi di film Birds of Prey ini kita juga bisa lihat bahwa Harley Quinn di sini tuh pengen menunjukkan eksistensinya, bahwa dia itu bisa hidup tanpa bayang-bayang dari Joker. Jadi Pada saat itu juga dia berhasil menyatukan superhero wanita lainnya di situ untuk menyelamatkan diri mereka gitu. itu sih pesan yang bisa diambil. Jadi dia itu ingin menyetarakan keinginannya agar dia itu bisa diakui, nggak di bawah bayang-bayang Joker doang sih. Menurut kamu, feminism dan woman empowerment itu hal yang sama atau berbeda? Bedanya kan? Iya. Bedanya bedanya tuh Jadi kalau kita bicara tentang feminism sama woman empowerment, sebenarnya menurut aku adalah hal yang sama ya, berkaitan, berkorelasi. Kenapa? Soalnya feminism itu artinya adalah penolakan. Nah, penolakan atas apa? Atas ketidaksetaraan atau kesenjangan yang terjadi. Nah, woman empowerment ini adalah pemberdayaan perempuan yang mana tujuannya itu untuk menyetarakan gender. feminim itu lebih ke arah negatif ya, jadi lebih meninggikan kaum wanita daripada pria. Sedangkan kalau women empowerment itu kayak kesetaraan gender sih. Kalau menurut aku, feminism dan woman empowerment itu kurang lebih sama. Tapi bedanya apa? Kalau woman empowerment itu bagaimana cara kita sebagai wanita memberdayakan diri kita agar bisa sampai ke kesetaraan gender tersebut. Jadi kita menuntut hak-hak kita, tapi kita juga harus ingat bahwa kita tetap mempunyai kewajiban yang menempel dengan hak-hak yang kita inginkan tersebut. Nah, kalau feminism ini lebih ke apa ya? Sentimennya itu lebih negatif. Jadi dimana kita sebagai wanita tuh hanya ingin diakui, tapi kita kurang ada usaha untuk sampai ke sana. Gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi dari feminism dan woman empowerment ini adalah kesetaraan bukan berarti tentang sama dengan ya, tapi tentang equal seperti itu. Equal itu belum tentu garis lurus, tapi mungkin hampir sejajar seperti itu. Seberapa penting sih woman empowerment dalam hidupmu dan berikan alasannya? Itu penting banget sih. Penting banget. Oke, kalau menurut aku woman empowerment itu penting banget ya. Kenapa?
Karena kita sekarang berdiri di era globalisasi, di era modernisasi yang mana itu menuntut kita sendiri itu untuk menjadi sosok yang lebih mandiri dan lebih kreatif kayak gitu. sekarang udah masanya kita tuh harus bisa independen, kita harus bisa mengusahakan yang terbaik buat diri kita sendiri, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri, dan nanti pun kita harus bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita nggak memberdayakan diri kita sebagai seorang perempuan, dan terlebih ya misalnya ketika kita menikah dan kita hanya bergantung kepada suami atau seperti apa gitu kan, atau tetap bergantung pada orang tua, itu menunjukkan bahwa kita ini adalah apa ya, kaum yang kurang berdaya kayak gitu. Nah maka dari itu Kalau kita ingin mencapai hak-hak itu, kita tuh juga harus bisa menggunakan diri kita sendiri agar kita bisa sampai ke sana, dan kita harus membuktikan bahwa kita tuh bisa, kita tidak kalah dengan laki-laki. gini, contohnya adalah ada hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi ada hal yang bisa dilakukan oleh perempuan. Contohnya adalah melahirkan, mendidik anak dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu hal yang spesial, dan itu harusnya menjadi suatu kekuatan untuk kita memberdayakan diri kita seperti itu, menjadi lebih baik lagi. Sudahkah kamu mengimplementasikan woman empowerment dalam hidupmu? Udah dong. Sudah, mungkin ya bisa dibilang sudah. Sejauh ini sih aku tetap berusaha untuk melakukan woman empowerment itu sendiri. Nah, karena kan dalam setiap apapun yang aku lakukan, aku selalu berusaha buat melakukannya dengan sebaik mungkin. Kenapa? Agar hasilnya itu juga nantinya baik dan total. Jadi bisa dilihat bahwa dari hasil tersebut, biar fakta yang berbicara bahwa wanita juga bisa mengerjakan sesuatu sebaik dengan apa yang dikerjakan oleh pria. Kalau dari aku sendiri sih, cara aku untuk menunjukkan woman empowerment-ku adalah seperti apa. Yang pastinya pas kita rapat, waktu itu aku pernah mimpin rapat itu, terus juga habis itu pas ngelaksanain job desk, dan kan aku kan dulu pernah jadi DDM kan, jadi ya udah, jadi kayak ngeluarin tugas-tugasnya ke anak-anak gitu sih. Jadi aku di situ kelihatan banget gitu. Aku dengan aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat ataupun di lingkungan kampus, dan aku menunjukkan eksistensiku bahwa I'm a woman dan I can do it gitu sih. Brave or not, jika kamu ditawarkan menjadi seorang pemimpin? Tricky question sih, tapi mungkin aku berani. Aduh, sebenarnya ini tergantung konteksnya ya, pemimpin seperti apa. Ya harus brave lah, masa enggak? Karena jujur aku tipikal orang yang pertimbangan resikonya tuh sangat ya, BNC-nya aku hitung banget, soalnya aku orangnya perfeksionis, jadi aku takut salah mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya itu emang hal yang bisa aku lakukan, why not gitu loh. Karena aku juga percaya bahwa sejatinya kita tuh dilahirkan sebagai pemimpin yang harus berani untuk memimpin diri kita sendiri gitu. Apakah kamu ada pesan untuk kaum perempuan di luar sana? Perempuan Indonesia, perempuan di dunia, dan perempuan dimanapun. Untuk teman-teman perempuan dimanapun teman-teman berada, Yang pertama, jangan menyerah. Terus kita sebagai wanita harus berani untuk menunjukkan potensi yang kita miliki. Kita dilahirkan di sini bukan hanya sekedar untuk diam, duduk, mengikuti ritme atau alur yang ada. Tapi kalian itu punya cita-cita, kalian itu manusia, kalian itu punya asa, dan kalian itu punya rasa. lebih percaya diri, lebih berani, ingat bahwa kita tuh nggak sendiri, dan sebagai sesama perempuan, ayolah kita jangan menjatuhkan sesama perempuan. Kalian harus mempunyai kepercayaan diri dan dukungan dari dalam diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian belum percaya atau believe with yourself sendiri, gimana caranya kalian mau mendobrak stigma yang ada di lingkungan masyarakat dan mewujudkan asa kalian. Jadi jangan kecewakan orang-orang di sekitar kalian, dan jangan terlalu bergantung dengan orang di sekitar kalian, karena yang punya cita-cita dan punya masa depan itu adalah kalian sendiri. Dari idolaku, Hillary Clinton, dia pernah bilang untuk kalian-kalian wanita yang nonton ini, jangan lupa kalau kalian tuh berharga dan kuat. Dan karena kalian berharga dan kuat, jangan menyerah untuk menggapai cita-cita kalian.